Oke, izinkan saya di sini teman-teman berbagi, meskipun di sini juga banyak ahlinya ya. Kalau daerah Pare itu luar biasa lah, karena saya juga pernah di Pare belajarnya itu Oh Mas. ya Kak, di mana Kak kalau boleh tahu? Dulu pas semester 3 saya pernah di Global, Oh satu ya. bulan aja sih, habis apa itu, habis bulan puasa kayak gini kan Lebaran, terus ke Global sebelum masuk kuliah. Habis kuliah itu selesai kuliah pernah di Pare di English Studio, belajar IELTS 2 bulan. Oh IS Ketemu ya. sama Hendra ketemu juga dulu, satu Oh ya, asrama kita. Kak Redmi ya. Ya ya ya, oke. Oke, perkenalkan, izinkan saya untuk sedikit bercerita saja tentang perjalanan saya di bahasa Inggris dan di LPDP. Karena memang saya mulai menggeluti bahasa Inggris agak serius waktu kuliah aja, meskipun Oh. jurusan saya jurusan agama gitu ya Mas ya. Oh ya Saya tadi lupa jurusannya, saya sebutkan ya. SAG ini sarjana agama Kak ya. oh iya, SAG Ah, ah, Sarjana ah. Agama. Ah, Jadi sorry jurusan saya saya, potong. Untuk slide-nya apakah perlu saya tampilkan Kak? boleh Oh ya oke. Bentar ya teman-teman ini saya ambil. share untuk ini kita punya slide dari Kak Anas yang sudah disiapkan. Cek, 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 cek. Oke, Udah kelihatan ya nanti slide-nya? kelihatan udah. Oke. Oke, nanti kita akan bahas. Saya bercerita mulai dari TOEFL ya, karena sebelum saya ke IELTS saya belajarnya dari TOEFL dulu. Oke, siap. Habis TOEFL baru ke IELTS, Mm-mm. baru ya LPDP di tahun 2019 akhir tadi. Siap. Jadi nanti mungkin bisa ditambahkan juga oleh Mas Moderator ya. Mas Moderator emang jurusannya emang bahasa Inggris. Nanti siapa tahu punya saya ada yang salah. Ada saja, Kak. Oke, Kak, sorry. Oke, Sebelumnya saya umumkan untuk teman-teman juga ya, karena saya adalah pengguna Zoom gratisan, jadi kita nanti akan kepotong, mohon maaf, tapi tenang aja, setelah kepotong langsung lanjut lagi, langsung connect, langsung aja ya. Oke, silakan lanjut, Kak. oke siap. Nanti kabarin aja kalau udah mau kepotong itu. Siap, siap, siap. Oke, saya akan bercerita tentang TOEFL sebelumnya, mungkin juga sebelum TOEFL, terus IELTS, terus ke LPDP. Mungkin slide selanjutnya, Mas. Oke, ya. Oke, kita mulai dari mana ya? Kalau bahasa Inggris, karena saya alien ya dalam bahasa Inggris tuh ya. Saya bukan pribuminya bahasa Inggris. Saya belajarnya di luar kuliah. Jadi kuliah saya jurusannya ilmu agama, tapi dimulai dari rasa suka dan rasa butuh ya. Jadi suka saya itu awalnya dari speaking, karena saya lihat orang-orang yang bisa bahasa Inggris itu keren ya. Ayo Mas moderator ini pasti udah cascis lah bahasa Inggrisnya, udah keren sekali Alhamdulillah. kan. Apalagi kalau di dunia kuliah kalau nggak bisa bahasa Inggris tuh gimana gitu rasanya. Oke, dan ada rasa butuh. Jadi awalnya mulai dari speaking, terus saya butuh reading ya, karena kita di kuliah banyak nulis, banyak baca Mas ya. Iya, Banyak benar baca banget. Benar teks-teks banget. jurnal berbahasa Inggris, akhirnya Hmm, saya butuh akhirnya belajar. Belajar, kita punya komunitas, hmm, untungnya saat itu di jurusan kita, jurusan agama, kita punya komunitas bahasa Arab Inggris. Jadi di sanalah kita mulai ini, membedah bahasa tersebut. Oke, lanjut. Habis ada rasa suka dan rasa butuh, mohon Oh terus ya. kita perlu mempelajari, mengenali tipe belajar kita. Nah, sampai 4 aja nggak apa-apa, langsung, langsung Mas. Oh ya, oke. Hmm, Karena ada beda-beda orang itu ya, belajar tipe belajar. Ada kakak kelas saya, hmm. dia belajar IELTS itu, maksudnya dia nyantai, belajar bahasa Inggris dengan lewat lagu, dengerin musik, Wah. atau kalau baca itu ya bacanya ya cerita-cerita lucu gitu, atau Hmm, nonton film, ada yang seperti itu. hmm, hmm, Kalau saya agak sedikit beda, saya menikmati juga itu, tapi itu bukan prioritas saya. Kalau prioritas saya itu saya belajarnya book based ya, jadi belajarnya lewat hmm, buku. Jadi hmm. belajar TOEFL, belajar IELTS itu semuanya dari buku. Nah, kalau teman-teman sudah tahu tipe belajar teman-teman, sudah tahu arahnya, ibarat kayak mau ke Jakarta kita tahu petanya, kita harus konsisten karena Hmm, perjalanan jauh. hmm, hmm. Jauh kita butuh tenaga, butuh bensin ya. Dan modalnya kalau di pesantren teman-teman pasti udah tahu manjat wajada itu ya. Yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Itu mulai saya mulai menggeluti bahasa Inggris. Terus lanjut Mas ke slide selanjutnya.
Nah, TOEFL teman-teman, bagi yang misalnya ada yang SMA di sini, TOEFL itu adalah jenis tes bahasa Inggris juga. Uh, tingkat kesulitannya itu di bawah IELTS ya. Pasti teman-teman yang udah pernah coba sudah tahu lah gimana TOEFL. TOEFL itu ada listening, ada structure, ada reading. Dan di kursusan manapun kayaknya merujuk kepada buku ini, buku Longman ini. Saya rasa sih, soalnya yang di Jogja gitu, nggak tahu kalau di Pare. Kalau di Jogja pengalaman saya pernah ngajar bahasa Inggris dan ternyata di sana bukunya buku Longman, cuman sampulnya aja yang diganti kayak gitu. Itu kalau di Jogja, nggak tahu kalau di lain. Nah, buku Longman ini tebel berapa ya? 500-an kayaknya. Saya lupa. Ada PDF-nya. Jadi kebetulan saat saya kan ini tipe saya. Jadi pas kuliah itu saya tuliskan mimpi-mimpi saya. Salah satunya sebelum lulus kuliah, skor TOEFL saya minimal 500 sebelum wisuda. Karena kalau habis wisuda belum TOEFL tuh sulit daftar pekerjaan kayaknya. Sekarang BUMN aja pakainya TOEFL sekarang lah ya, mau daftar BUMN atau apalah. Jadi saat itu menulis itu ternyata ada rezeki dapat pelatihan beasiswa TOEFL dari kampus selama 2 bulan. 2 bulan itu kita belajar buku Longman ini. Khatam kita belajar dari pagi sampai sore kita belajarnya. Jadi teman-teman yang pengen belajar TOEFL, saya sarankan belajar buku ini tapi khatam gitu ya. Karena per skill ya, pasti Mas Dani udah tahu juga. Dia mainnya per skill. Iya. Hanya standar. Yang pertama pasti cari subjek, cari verb gitu ya. Dan alhamdulillah saya khatam ini. Kamus kuning ya. Iya. Saya khatam belajar ini. Habis Longman, sebelum saya ambil real test itu buku Henley. Mungkin teman-teman tahu juga, judulnya The Complete Guide to the TOEFL Test. Itu juga, tapi nggak sampai khatam karena sudah harus tes. Jadi habis itu, nah saya tesnya sekali. Alhamdulillah dapatnya 557 saat itu, tahun 2018. Ya masih jauh sebenarnya. Tapi ya melebihi target, karena targetnya 500 aja udah cukup, ternyata lebih. Gitu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sebelumnya Kak, sebelumnya ya? Tadi. Nah, sebelumnya. Sekali lagi sebelumnya. Nah, setelah ini. Nah, jadi habis. Nah, ini. Jadi, saya juga punya YouTube ya, seperti Mas Moderator. Di sana saya juga sudah di stalking ternyata. Tertulis di pamflet. Jadi saya punya YouTube juga, baru sih. Maksudnya baru aktif kembali setelah pandemik ini karena bosan di kamar ya. Karena dulu habis kuliah juga pernah ngajar TOEFL di beberapa lembaga di Jogja. Saya ingin berbagi aja. Tapi baru sampai skill ke-9 kalau nggak salah di non-close. Ini contohnya ngaji TOEFL ya. Kenapa pakai istilah ngaji? Karena background saya di pesantren, jadi saya ingin memfamiliarkan istilah itu ke publik gitu. Jadi teman-teman yang misalnya belum atau mau mengenal TOEFL, belajar langsung dari buku Longman, itu bisa di YouTube saya atau di YouTube-nya Mas Moderator, Mas Dani juga ada. Ini tampilannya. Lebih lengkap ke Anas itu untuk TOEFL. Iya. Lanjut. Selanjutnya. Bagaimana dengan IELTS? Sebelum tadi. IELTS itu bagi teman-teman pasti lebih sulit ya, dan lebih mahal juga. Kalau TOEFL itu ya sekali tes 500.000 lah. Kalau gagal masih bisa tes lagi. Kalau IELTS kan sekali tes hampir 3 juta ya Mas ya? 2,9 Kak. 2,9. Coba sebelumnya, sebelum writing ini. Nah, jadi saya juga sekali tes aja, nggak mau berkali-kali ya. Karena mahal. Karena mahal. Oke, jadi saya sarankan teman-teman untuk belajar IELTS, mungkin di awal perlu guru ya untuk memperkenalkan apa itu IELTS, skill apa aja yang perlu dibutuhkan, terus tipe soalnya seperti apa. Kalau teman-teman sudah tahu soalnya, itu bisa belajar sendiri. Saya pun habis dari Para itu belajar sendiri. Karena memang
Habis dari Pare masih belum ada modalnya buat ambil real test, akhirnya harus belajar sendiri. Untungnya di Pare itu banyak sekali buku-buku PDF ya tersebar ya. Jadi saran saya teman-teman bisa mengerjakan soal dari buku Cambridge ya. Contohnya di gambar ini Kak ya. Seperti di gambar itu. Sebenarnya Cambridge ini ada dari jilid 1, tapi saran teman-teman itu belajarnya dari jilid 5 sampai 14. Itu dipahamkan. Jadi tiap jilidnya itu ada ada 4 soal ya, 4 soal. Jadi tes 1, tes 2, tes 3, dan tes 4. Jadi saya dari jilid 5 sampai jilid 14 itu alhamdulillah khatam sebelum ambil real test ya. Jadi setiap hari latihan ya minimal sejam lah, kalau bisa lebih. Jadi alhamdulillah ya, ini ya. Itu untuk reading sama listening, karena itu ada di belakang. Nanti kita kerjain, ada kunci jawabannya. Menurut saya lebih bagus kita mengerjakan PDF seperti ini. Kalau di Pare, pengalaman saya dulu banyak sekali teman-teman yang punya banyak PDF sumber-sumber IELTS, tapi sayangnya habis itu nggak dibaca gitu kan. Jadi bagusnya nggak usah banyak-banyak, kita punya sumber tapi dipakai Kak ya. Nah, habis Cambridge ini masih ada soal IELTS yang lebih sulit saya rasa, yaitu buku Longman juga. Itu 3 jilid, cuman tingkat kesulitannya juga lebih lah daripada Cambridge ini. Nah, itu untuk reading sama listening. Lanjut Mas Dani.